Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Hidayatul Lestari, NPM 2331656. Izin mempresentasikan mata pelajaran fisika, yaitu pengukuran, dengan dosen pengampu Miss Novia Utami Putri, STMMMT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Nah, di sini ada pengertian pengukuran. Pengertian pengukuran fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari fenomena alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis matematis. Dalam fisika, terdapat berbagai besaran yang digunakan untuk menggambarkan dan mengukur fenomena alam. Besaran ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu besaran pokok. Besaran pokok dalam fisika adalah besaran dasar yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut menjadi besaran lain. Besaran pokok digunakan sebagai besaran untuk menyatakan besaran lainnya dalam fisika. Ada tujuan besaran pokok dalam sistem pengukuran internasional atau SI, yaitu satuannya meter. Panjang adalah jarak antara dua titik dalam ruang. Satuan dasar untuk panjang adalah meter. Nah, dilambangkan dengan huruf M. Kemudian ada massa. Ini kilogram. Massa adalah kuantitas materi dalam sebuah benda. Satuan dasar untuk massa adalah kilogram, dilambangkan dengan Kg. Kemudian waktu. Nah, satuannya detik. Waktu adalah durasi atau interval antara dua peristiwa. Satuan dasar untuk waktu adalah detik. Nah, bisa dilambangkan dengan huruf S. Arus listrik adalah jumlah muatan yang melewati suatu area dalam waktu tertentu. Satuan dasar untuk arus listrik adalah ampere, dilambangkan huruf A besar. Kemudian ada suhu, satuannya Kelvin. Suhu adalah ukuran intensitas panas atau dingin suatu benda. Satuan dasar untuk suhu adalah Kelvin. Bisa dilambangkan dengan huruf K. Lanjut ke jumlah zat, yaitu mol. Jumlah zat adalah kuantitas materi dalam suatu benda. Satuan dasar untuk jumlah zat adalah mol. Nah, dilambangkan dengan mol juga. Kemudian ada intensitas cahaya. Satuannya kandela. Intensitas cahaya adalah jumlah cahaya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya. Satuan dasar untuk intensitas cahaya adalah kandela. Dapat dilambangkan dengan huruf CD. Besaran turunan
adalah besaran yang dihasilkan dari kombinasi besaran pokok melalui operasi matematika atau konsep fisika lainnya. Besaran turunan digunakan untuk menggambarkan hubungan dan fenomena yang lebih kompleks daripada besaran pokok. Beberapa contoh besaran turunan dalam fisika adalah perubahan posisi suatu objek dalam satuan waktu tertentu. Kecepatan adalah besaran turunan dari besaran panjang dan waktu. Kemudian ada percepatan. Nah, di sini satuannya meter per detik kuadrat. Dapat dilambangkan dengan meter per sekon kuadrat. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu objek dalam satuan waktu tertentu. Percepatan adalah besaran turunan dari besaran panjang dan waktu. Kemudian ada gaya, satunya Newton, dapat dilambangkan dengan huruf N besar. Nah, apa sih gaya itu? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan pada gerak suatu objek. Gaya adalah besaran turunan dari massa, panjang, dan waktu. Kerja. Energi adalah besaran turunan dari massa, panjang, dan waktu. Nah, di sini ada daya. Satuannya watt, dapat dilambangkan dengan huruf W. Pengertian daya adalah tingkat energi yang digunakan atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Daya adalah besaran turunan dari energi dan waktu. Kemudian ada tekanan, satuannya Pascal, atau bisa dilambangkan dengan PA. Tekanan adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda pada luas permukaan tertentu. Tekanan adalah besaran turunan dari gaya dan luas. Kemudian lanjut ke pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Pengukuran besaran pokok dan besaran turunan dilakukan dengan menggunakan alat-alat ukur yang sesuai dan akurat. Setiap besaran memiliki satuan pengukuran yang telah ditetapkan dalam sistem SI atau satuan internasional untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam komunikasi ilmiah.
Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu misalnya untuk mengukur panjang digunakan alat seperti penggaris atau mistar yang diukur dalam satuan meter. Massa diukur menggunakan timbangan yang diukur dalam satuan kilogram. Dan waktu diukur dengan menggunakan jam atau alat waktu lainnya dalam satuan detik. Nah, besaran turunan diukur dengan menggunakan persamaan matematis yang menggabungkan besaran pokok. Misalnya, kecepatan diukur dengan membagi perubahan panjang atau jarak dengan perubahan waktu, dan hasilnya yang dinyatakan dalam satuan meter per detik. Gaya dapat diukur dengan menggunakan peralatan seperti dinamometer dalam satuan Newton. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengukuran besaran dalam fisika sangat penting untuk memahami fenomena alam dan menjelaskan hubungan antara berbagai aspek alam semesta. Keakuratan pengukuran sangat penting untuk memperoleh hasil yang dapat diandalkan dan digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, di sini dalam ilmu fisika, besaran pokok dan besaran turunan memainkan peran penting dalam menggambarkan dan mengukur fenomena alam. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut. Sementara besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari kombinasi besaran pokok melalui operasi matematika atau konsep fisika lainnya. Pengukuran besaran ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan satuan pengukuran yang telah ditetapkan dalam satuan SI atau satuan internasional. Melalui pemahaman dan pengukuran yang akurat, ilmu fisika dapat terus berkembang dan memberikan wawasan tentang alam semesta dan fenomena di dalamnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat buat semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.